Sampai hari ini barangkali masih saja ada orang yang percaya bahwa putri duyung yang berbentuk setengah manusia dan setengah ikan itu memang ada. Nah, hari Sabtu lalu Nugi dan Asti Ananta terlihat mondar-mandir di seputar Bundaran HI. Keduanya terlibat dalam aksi simpatik Save Dugong. Dugong adalah nama lain dari ikan duyung. Sekarang lagi ada kegiatan memperingati Hari Bumi yang di tanggal 22 April jatuh, sekaligus dari SeaWorld Indonesia untuk memperingati bahwa dugong adalah binatang. Si country kepunyaan Tantowi. Saya juga bernyanyi dan mungkin tahun ini saya akan rekaman, tetapi definitely bukan country karena suara saya dan Tanto pun beda. Jadi mungkin saya akan mencari yang lain lah, tidak di country. Sekarang setelah Tantowi membuka beberapa toko, akankah Helmi Yahya juga melakukan hal yang sama? Alangkah manisnya jika kedua kakak beradik ini mendirikan perusahaan bersama. Saya udah pernah ngomong, Tanto udah pernah ngomong, insya Allah nggak tahu akan terjadi kapan. Kalaupun Jabi pisah, kita sekarang akan bikin Yahya dan Yahya gitu. Satu perusahaan yang lucu juga gitu. Jadi itu mimpi yang saya nggak tahu apakah bisa tercapai atau tidak. Pemirsa Nia Paramita sepertinya dingin-dingin saja menanggapi pernyataan keras dari suaminya. Sebenarnya apakah yang dirasakan Nia sekarang ya? Sakit, dendam, ataukah rasa bersalah? Dan pemirsa, ada kabar gembira dari pasangan Iyeth Bustami dan Eka Sapta. Iyeth baru saja melahirkan bayi cantik lewat bedah sesar. Apakah Iyeth ikut-ikutan merahasiakan nama bayi perempuannya? Kita tanyakan saja langsung kepada Iyeth, ini dia liputannya. Begitu bahagianya hati pasangan Iyeth Bustami dan suaminya Eka Sapta melihat putri kedua mereka lahir dengan selamat. Kemarin pukul 5.19 menit Iyeth melahirkan putri kedua ini secara sesar di Rumah Sakit Pondok Indah. Operasi sesar adalah satu-satunya jalan yang harus ditempuh Iyeth lantaran jarak persalinan anak kedua dengan anak pertamanya Bintang relatif dekat. Tapi ada untungnya juga lewat jalan operasi. Dengan begitu Iyeth bisa memilih tanggal 9 sebagai tanggal kelahiran putrinya. Sebenarnya kejadiannya dokter itu ngasih pilihan sama aku. Ibu mau lahiran tinggal pilih tanggalnya antara 18 sampai 25 April. Terus aku pilih ya udah dok kalau gitu 19 aja. Aku mau ngambil angka 9-nya. Angka 9 kan angka paling tinggi. Oh gitu ya kata dokter. Kalau gitu tanggal 9 aja. Oh emang bisa boleh dok? Aku tanya. Ya nanti kita cek dulu tanggal 4. Nanti diperiksa dalam dulu. Lihat berat anaknya berapa. Baru bisa. Sayangnya bayi seberat 3,1 kg dan panjang 47 cm ini belum punya nama. Soalnya Iyeth dan suaminya terlanjur yakin anak kedua mereka ini berjenis kelamin laki-laki. Meski bahagia dengan kehadiran si mungil, ada kegelisahan baru di benak Iyeth, yaitu Bintang anak pertamanya mulai merasa cemburu terhadap adik barunya ini. Mungkin adiknya yang harus ngalah dulu. Adiknya paling Karena nyusul belum aja ngerti kan. Mungkin aku tetap lebih merhatiin Bintangnya. Adiknya kan paling mau nenen aja kali ya kan. Sudahnya nanti mungkin aku lebih banyak sama Bintang. Nah Bintang memang udah ngerti kan. Tadi aja nggak mau deket aku, udah mulai cemburu gitu. Yang untuk sekarang ini harapan aku tuh cuman dia jangan terlalu gesit kayak Bintang. Aduh mampus deh ngurusin Bintang terlalu deh, hiperaktif banget itu anak. Ya mudahan ini agak dieman gitu loh, agak kalem. Jika rumah tangga pasangan Iyeth Bustami dan Eka Sapta tampak sumringah dengan kehadiran tangis bayi, tidak demikian dengan rumah tangga pasangan Gusti Randa dan Nia Paramita. Nasib rumah tangga mereka nyaris di ujung tanduk. Gusti Randa sudah menjabarkan panjang lebar alasannya ingin bercerai. Sementara Nia sendiri merasa sudah tidak dapat akur lagi dengan suaminya lantaran sakit hati. Ya apa ya, ya saya juga sudah sakit Mbak, gitu aja. Aku gak mau ribut aja, ngapain sih? Aku gak mau menanggapi hal-hal yang dirasa udah gak perlu gitu loh, gak perlu aja gitu. Jadi ya udah, lo mau cerai, ayo cerai aja, gitu aja. Lo mau enggak apa-apa, susah banget sih gitu.
Walaupun memang berat ya buat saya kembali sama dia juga memang berat loh Mbak, gitu. Baik Nia maupun Gusti sudah merasa berat untuk bersatu lagi. Keduanya sudah pisah rumah dan gelagat ketidakakuran yang kentara ini juga dirasakan oleh anak-anak mereka. Anak-anakku sih masih pada relatif kecil-kecil lah, nggak terlalu ngerti. Mungkin yang pertama agak sedikit ngerti. Ya aku paling menggiringnya cuman, "Mama sama papa baik-baik aja kok," gitu. Bahkan dia suka ngeledek-ngeledekin aku. Nggak tahu dari mana dia punya sekolah kan, teman-teman gitu ya. "Oh mama cuma berantem biasa aja." Terus nanti dia paling ngomong, apa, "Iya papa sama mama mau cek ya?" Dia bilang gitu. "Mau cek ya?" "Enggak, siapa bilang? Nggak ada itu. Kamu tenang aja, santai aja, nggak ada itu." Saya bilang gitu karena saya harus bicara seperti orang dewasa sama dia kan. Pemirsa, Anda pasti pernah mendengar legenda Putri Duyung. Itu loh sosok yang berwujud manusia tapi separuh lagi ikan. Nah, Nugi dan Asti Ananta ternyata menaruh kepedulian yang tinggi terhadap populasi duyung di Indonesia. Ngomong-ngomong, bukan sekali ini saja Nugi dan Asti terlibat dalam aksi peduli alam. Sebenarnya apa sih yang menyatukan mereka? Ini dia jawaban dari mereka. Sampai hari ini barangkali masih saja ada orang yang percaya bahwa putri duyung yang berbentuk setengah manusia dan setengah ikan itu memang ada. Nah, hari Sabtu lalu Nugi dan Asti Ananta terlihat mondar-mandir di seputar Bundaran HI. Keduanya terlibat dalam aksi simpatik Save Dugong. Dugong adalah nama lain dari ikan duyung. Sekarang lagi ada kegiatan memperingati Hari Bumi yang di tanggal 22 April jatuh, sekaligus dari SeaWorld Indonesia untuk memperingati bahwa dugong adalah binatang langka yang patut kita lestarikan dan kita selamatkan dengan cara mengundang halayak ramai untuk bisa melihat dan ikut merasakan bahwa dugong ini binatang yang sangat lucu dan indah. Chef Dugong yang lebih familiar dengan duyung. Iya, karena itu duyung bahasa-bahasa yang udah kita kenal, tapi bukan orang setengah ikan ya. Ya kayak begini bentuknya. Nugi dan Asti mau berpanas-panasan seperti ini tentu bukan karena percaya bahwa ikan duyung itu setengah manusia, setengah ikan. Gue dulu bacanya Denny Manusia Ikan, jadi gue selalu taunya duyung itu seperti itu. Putri cantik yang hidupnya dalam air, yang badannya setengah ke bawah tuh sirip ikan. Jadi ya setelah gue lihat, iya dulu percaya aja karena bisa aja terjadi. Ternyata duyung tuh kayak gini. Cuman sebetulnya duyung itu ikan yang postur tubuhnya mirip-mirip seperti manusia. Jadi kalau ada fairy tale, nah mamalia yang mirip-mirip manusia. Jadi kalau misalnya ada fairy tale gitu, ya mungkin karena kadang-kadang orang lihat tapi belum tahu tuh namanya apa sih, mamalia itu tuh namanya apa gitu. Nah sekarang setelah dewasa aku tahu, oh yang itu cerita. Nah seperti ini nih duyung sebetulnya, minumnya cucu duyungnya, makanya dari tadi nih kasih minum cucu. Aksi selamatkan ikan duyung ini diselenggarakan dalam rangka memasyarakatkan Hari Bumi Sedunia yang jatuh pada tanggal 22 April. Hari Bumi Sedunia dicanangkan untuk mengajak umat manusia untuk melakukan aktivitas-aktivitas untuk menyelamatkan bumi. Ikan duyung termasuk salah satu makhluk yang harus diselamatkan. Ini mamalia air yang juga kita punya kekayaan alam Indonesia yang harus benar-benar dilestarikan. Karena kalau enggak, ya kita nggak akan lihat selucu ini lagi yang bisa hidup gitu loh. Dan sekarang masih bisa diselamatkan oleh teman-teman dari SeaWorld. Itu yang kita harus tahu. Yang kita udah tahu itu ada di daerah Kalimantan, di daerah Sulawesi. Mungkin dulu ada di Sumatera. Sekarang udah makin menghilang dan gue yakin duyung ini punya sifat yang mirip-mirip dengan ikan paus semacam itu. Yang mungkin dia lebih friendly, lebih tenang, lebih kebapaan juga dong. Lebih kebapaan juga. Bukan sekali ini saja Nugi dan Asti terlibat dalam acara peduli alam dan seisinya seperti ini. Apa sebenarnya yang menyatukan mereka? Kesamaan motivasi atau jangan-jangan ada ikan duyung di balik batu? Sama-sama nekat, orang ini nekat banget soalnya. Kalau diajak-ajakin yang aneh-aneh dia pasti mau. Jarang bilang enggak. Mungkin jiwa petualangannya gede juga Asti. Jadi kita senang dengan hal-hal semacam ini dan kita bisa ketemu ya selalu ya. Dari jalan-jalan ke pedalaman sampai ke acara-acara nyelam di akuarium SeaWorld, ketemu terus sama Asti. Udah sehati gitu kayaknya. Motivasinya adalah buat gue hidup kehidupan gue sendiri dan kehidupan orang-orang yang dekat dengan gue.
Karena kalau kita nggak mencintai dan memperduli dengan lingkungan, kita nggak akan bisa hidup dengan nyaman di dunia ini. Jadi ya buat gue itu aja dulu. Kalau orang lain terus akhirnya termotivasi juga untuk ikutan, itu lebih baik. Dan akhirnya semua orang bisa tahu bahwa kita nggak akan bisa hidup tanpa lingkungan yang baik untuk kita tinggal secara normal di dunia ini.